Salam sejahtera saudara-saudariku, pada sore ini kita akan belajar firman, namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami dapat lewati hari ini dengan baik, dan sebelum kami istirahat, kami mau belajar firman. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran firman Tuhan pada saat ini berjudul Misi Abraham. Saudara-saudara boleh baca di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 sehubungan dengan posisi dari Lot di kota Sodom. Lot katanya sedang duduk di pintu gerbang Sodom, ayat 1 Kejadian 19. Nah, hal ini berarti bahwa dia adalah seorang tokoh yang penting di kota itu. Pastinya dia adalah seorang pejabat publik, karena duduk di pintu gerbang adalah sebuah kesempatan istimewa yang hanya dimiliki oleh para pejabat publik, hakim, ataupun juga raja. Kejadian 19 hampir paralel dengan pasalnya yang ke-18 dan dengan cerita tentang malaikat-malaikat yang bersama dengan Abraham. Abraham dan Lot sama-sama duduk di bagian depan atau di pintu gerbang. Abraham dan Lot sama-sama mengundang orang asing untuk beristirahat di tempat tinggal mereka. Abraham dan Lot masing-masing mempersiapkan makanan bagi tamu-tamu mereka. Apapun juga kesalahannya, Lot sepertinya memiliki beberapa sifat yang baik. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannyalah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah, dalam ayat 24 dan 25. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal dalam kota Sodom dan juga Gomora pada waktu itu. Tetapi di antara ribuan orang ini, hanya ada 4 yang tertinggal di kota, dan hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa juga air bah. Kita tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu, tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak diselamatkan. Jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan memberikan implikasi pada misi kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatannya, tetapi setiap pribadi memiliki kebebasan untuk memilih. Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Sementara kita menjalankan misi kita, Allah menolong kita melalui Roh Kudus, tetapi Tuhan tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Pada akhirnya, kehendak bebas itu berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati dalam semua tugas, usaha, bahkan juga istirahat kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.